Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama episode kali ini kita akan membahas negara kaya raya, sang tuan rumah Piala Dunia 2022, yaitu Qatar. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Qatar merupakan sebuah negara kecil di kawasan Timur Tengah yang letaknya di semenanjung Jazirah Arab. Di sebelah selatan, Qatar berbatasan langsung dengan negara Arab Saudi. Sedangkan di sebelah barat, utara, dan timur berbatasan dengan Teluk Persia. Pada abad ke-19, Qatar berada dalam kekuasaan kekhalifahan Utsmani Turki. Namun, setelah Perang Dunia Pertama selesai, kekuasaan Utsmani atas Qatar berpindah ke tangan Inggris. Hal tersebut merupakan dampak dari kekalahan Utsmani dalam Perang Dunia Pertama yang mengharuskan Utsmani menyerahkan kekuasaan beberapa wilayah di Timur Tengah ke tangan Inggris. Pada akhirnya, pada tanggal 1 September 1971, Qatar secara resmi mengumumkan kemerdekaannya dari Inggris. Namun, kemerdekaan Qatar baru diakui dunia internasional pada tanggal 3 September 1971. Bentuk pemerintahan negara ini adalah monarki absolut. Monarki absolut merupakan sistem pemerintahan di mana raja adalah penguasa sekaligus penentu kebijakan mutlak. Selain Qatar, negara yang mengadopsi sistem pemerintahan monarki adalah negara Arab Saudi. Qatar dibagi menjadi 7 wilayah administratif atau yang lebih dikenal dengan sebutan Baladiyah, yaitu Madinat As-Salam, Al-Khor, Salal, Al-Dayin, Al-Rayyan, Doha, dan Wakrah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Qatar adalah sekitar 2,7 juta jiwa. Dari total penduduk tersebut, penduduk asli Qatar hanya sekitar 20%, sedangkan 80% lainnya merupakan orang-orang ekspatriat pencari kerja dari India, Nepal, Bangladesh, Filipina, hingga Mesir. Doha merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota Qatar. Ratusan gedung pencakar langit nan megah menjadi simbol betapa kayanya negeri ini. Sekarang ini, Qatar dinobatkan sebagai negara terkaya di dunia dengan PDB per kapitanya mencapai $62.000 per tahun. Jauh di atas negara-negara penghasil minyak lainnya seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, maupun Arab Saudi. Sebelum ditemukannya cadangan minyak bumi dan gas di Qatar, negara ini tergolong miskin. Mayoritas mata pencaharian penduduk Qatar pada masa lalu adalah mencari mutiara. Oleh karena itu, untuk mengabadikan mata pencaharian utama masyarakat Qatar pada masa lalu, dibangunlah pulau buatan berbentuk mutiara di pesisir pantai Doha yang diberi nama The Pearl atau Mutiara. Di atas The Pearl tersebut, dibangunlah bangunan-bangunan super mewah yang dijadikan daya tarik wisatawan mancanegara. Karena kekayaannya, beberapa kebijakan hanya bisa ditemui di Qatar. Salah satunya adalah biaya pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi penduduk Qatar. Bahkan, pemerintah Qatar menyediakan beasiswa kepada siapa saja dari penduduknya yang ingin menempuh pendidikannya di luar negeri. Selain itu, negara ini juga tidak memungut pajak sepeser pun kepada penduduknya. Hal tersebut tidak terlepas dari melimpahnya cadangan minyak yang terkandung di bumi Qatar.
Menurut data dari BP Statistical Review of World Energy 2020, Qatar memiliki cadangan minyak sebesar 25,2 miliar barel pada tahun 2019. Adapun Qatar mampu memproduksi minyak mencapai 1,8 juta barel per hari. Selain dianugerahi dengan cadangan minyak yang melimpah, Qatar juga memiliki cadangan gas alam yang mencapai 24,7 triliun meter kubik. Jumlah tersebut merupakan terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Iran. Pemerintah Qatar menyadari bahwa cadangan minyak dan gas bumi yang dimilikinya ini lambat laun akan habis. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Qatar mulai menggeluti bisnis pariwisata. Qatar membangun berbagai aspek menunjang pariwisata, mulai dari transportasi hingga menyelenggarakan event-event internasional. Qatar memiliki salah satu maskapai terbesar di dunia, yaitu Qatar Airways. Selain mendapatkan keuntungan dari bisnis penerbangan itu sendiri, Qatar juga mendapatkan keuntungan dari banyaknya penumpang yang melakukan transit di Bandara Hamad International Airport. Pada tahun 2019, jumlah penumpang yang transit di bandara tersebut mencapai 35 juta penumpang. Tentunya, semakin banyak jumlah penumpang transit, semakin besar pula pendapatan masyarakat Qatar. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Qatar melakukan gebrakan dengan turut serta menyelenggarakan MotoGP. Tidak tanggung-tanggung, penyelenggaraan MotoGP di Qatar dilakukan di malam hari. Ini merupakan satu-satunya race MotoGP yang diselenggarakan pada malam hari. Dengan adanya gelaran tersebut, Qatar mampu menarik puluhan ribu wisatawan dari negara lain untuk berkunjung ke negaranya. Membahas Qatar, tentunya semua mata dunia tertuju kepada gelaran Piala Dunia 2022. Yap, setelah menuai pro dan kontra dari berbagai negara, FIFA tetap bersikukuh mendaulat Qatar sebagai tuan rumah FIFA World Cup 2022. Demi menyukseskan gelaran tertinggi pesta sepak bola terbesar dunia tersebut, pemerintah Qatar membangun ataupun merenovasi 8 stadion dengan mengusung nuansa modern dan ramah lingkungan. Namun, perlahan menuju terselenggaranya Piala Dunia 2020 di Qatar menuai jalan yang sangat terjal. Mulai dari skandal korupsi atas pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia, kemudian isu kerja paksa yang menewaskan ratusan pekerja stadion, hingga isu cuaca panas yang membuat pemain tidak bisa mengeluarkan 100% kemampuannya. Meskipun isu-isu tersebut mencuat setiap tahunnya, namun FIFA tetap bersikukuh penyelenggaraan Piala Dunia 2022 tetap dilaksanakan di Qatar. Gelaran Piala Dunia 2022 mendatang juga merupakan Piala Dunia pertama yang tidak diselenggarakan pada musim panas. Direncanakan Piala Dunia 2022 diselenggarakan pada bulan November sampai Desember. Hal tersebut dilakukan untuk menyiasati suhu panas pada bulan Juni sampai Juli di Qatar. Demikian sekilas mengenai negara Qatar dengan kekayaan kandungan alamnya hingga menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari kami. Salam jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.